adik-adik, dimanapun adik-adik berada, apa kabar? Maukah adik-adik mendengarkan cerita dari Kakak Ika? Asal-usul nama Tengger. Buku kumpulan cerita rakyat dari Jawa Timur yang ditulis oleh YPB Wiratmoko. Begini ceritanya. Alkisah. Seorang raja Majapahit yang pergi meninggalkan negerinya bersama permaisuri karena kalah dalam berperang. Mereka membangun sebuah gubuk bambu yang tak jauh dari lereng Gunung Bromo. Tak lama kemudian, sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang amat cantik. Tetapi adik-adik, tidak seperti bayi pada umumnya, bayi ini tidak menangis. Maka, sang raja dan permaisuri menamainya Roro Anteng. Anteng dalam bahasa Jawa tenang atau tidak banyak bergerak. Jauh dari mereka tinggal, terdapat sepasang suami istri yang masih keturunan Brahmana. Sang istri juga baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang amat tampan dan badannya segar. Maka, kedua orang itu menamainya Joko Seger. Seger dalam bahasa Jawa berarti sehat. Waktu terus berlalu, Roro Anteng dan Joko Seger tumbuh dewasa. Roro Anteng tumbuh menjadi gadis yang amat cantik dan mempesona. Sedangkan Joko Seger tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan, serta badannya segar. Rupanya berita kecantikan Roro Anteng sudah terdengar ke seluruh pelosok dusun. Sehingga sampai terdengar di telinga seorang perompak sakti dari Selat Madura. Suatu hari, seorang perompak sakti itu datang untuk meminang Roro Anteng. "Roro Anteng, bocah ayu, maukah kau menjadi istriku? Kalau kau menolak aku akan membinasakan seluruh orang yang ada di dusun ini. Bagaimana, Roro Anteng?" Weleh, ayu tenan bocah iki. Mendengar perkataan perompak sakti, Roro Anteng menjadi ketakutan dan kebingungan. Ia bergumam di dalam hati, "Duh Gusti, bagaimana ini? Aku tidak mau menjadi istri perompak sakti ini. Tapi bagaimana nasib orang tuaku dan seluruh warga di dusun ini?" Roro Anteng terus berpikir dan terus berpikir, hingga ia mendapatkan sebuah ide. "Baiklah perompak, aku mau menjadi istrimu, tapi dengan satu permintaan yang harus kamu penuhi. Buatkan aku laut di puncak Gunung Bromo dalam waktu 1 malam saja."
Mendengar permintaan Roro Anteng, perompak sakti itu malah tertawa terbahak-bahak. Bocah ayu, bagus sekali permintaanmu itu. Kita akan dapat berbulan madu di atas perahu. Kapan bisa mulai pekerjaanku ini? 2 hari lagi kamu bisa memulai pekerjaan itu setelah matahari terbenam dan laut itu sudah harus selesai sebelum matahari terbit. Ingat perompak, jika kau tidak berhasil, maka kau gagal memberi istriku. Pada hari yang telah ditentukan, dengan berbekal batok kelapa, perompak sakti itu pergi ke puncak Gunung Bromo untuk membuat laut. Sebelum memulai pekerjaannya itu, sang perompak sakti memohon kekuatan kepada penguasa kegelapan. Wahai sang penguasa kegelapan, ubahlah aku dan batok ini menjadi raksasa, supaya aku bisa membuat lautan dalam 1 malam saja. Tiba-tiba tubuh perompak sakti itu berubah menjadi raksasa beserta batok kelapanya yang dipegang juga ikut membesar. Perompak sakti itu memulai pekerjaannya. Ia menggali, dan terus menggali dengan kekuatan supernya. Hingga pekerjaannya itu hampir selesai, tinggal mengisi airnya saja. Sedangkan waktu masih amat panjang. Mengetahui hal itu, Roro Anteng menjadi sangat ketakutan dan bingung. Dan Roro Anteng memohon dan meminta petunjuk pada sang penguasa. Wahai engkau, Sang Hyang Widi, tolonglah hambamu ini. Roro Anteng segera mengumpulkan seluruh wanita yang ada di desanya. Mereka mengumpulkan beberapa tumbuhan kering dan ilalang, serta lesung. Cepat, 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 cepat. Cepat bakar ilalangnya, cepat bakar, bunyikan lesungnya. Sehingga api menyala-nyala, terlihat seperti terbit matahari. Disertai suara lesung berbunyi, akhirnya ayam pun mulai berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Mendengar hal itu, sang perompak sakti menjadi sangat marah dan melemparkan batok kelapa itu yang dipegangnya. Dasar batok sialan, aku gagal memberi istri Roro Anteng. Perompak sakti itu meninggalkan lautan yang belum selesai dibuatnya. Dan tiba-tiba dengan keajaiban, blar! Batok kelapa yang tadinya dilempar sang perompak sakti berubah menjadi gunung. Yang sampai saat ini gunung itu disebut Gunung Batok. Sedangkan lautan yang belum jadi
sampai saat ini disebut lautan pasir atau Segoro Wedi. Dan akhirnya Roro Anteng dan Joko Seger mereka menikah, hidup bahagia dan mendirikan sebuah dusun baru. Dan nama dusun itu diambil dari suku kata terakhir nama Roro Anteng, yaitu Teng. Dan suku kata terakhir dari nama Joko Seger, yaitu Ger. Dan hingga saat ini, dusun ini disebut Dusun Tengger. Nah, adik-adik, hikmah yang bisa kita ambil dan dapat kita petik dari cerita yang kakak sampaikan ini adalah hendaknya kita hanya meminta pertolongan itu kepada Sang Penguasa. Nah, adik-adik, sekian cerita dari Kakak Ika. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Matur nuwun.